بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian tasawuf pada kitab A'malul Qulub, ibadah hati, yang dikarang oleh Dr. Yasir Al-Burhami. Kita sudah memasuki masalah tawakal. Jadi kita lanjutkan lagi tawakal itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memberitahukan apa maksud tawakal. Kemudian hakikat tawakal itu apa? Sehingga seseorang menikmati tawakal itu. Ya, jadi makanya mengetahui dulu hakikat. Ketika sudah mengetahui hakikat, dia akan menikmati makna hakikat itu sendiri. Maka seorang ketika mengetahui hakikat salat, maka dia itu nikmat ibadah salat. Kalau dia tahu hakikat baca Quran, maka nikmat sekali baca Quran itu. Jadi pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana supaya nikmat untuk bertawakal. Ya. Kemudian cara tawakal itu pun ada dua. Ada tawakal dengan akal, ada tawakal dengan batin. Ya. Tawakal dengan akal itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tawakal dengan hati 1 tambah 1 bisa saja 1, bisa saja 1000, bisa saja 1 juta, bahkan lebih daripada itu. Maka tawakal dengan akal, seorang secara akal ini sudah sesuai prosedur. Ya. Kalau anak kita belajar sudah sesuai prosedur, maka dia akan berhasil dalam sekolahnya. Itu tawakal secara akal. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sudah belajar ya Allah. Ya, secara prosedurnya dia berhasil. Kita sudah bekerja secara prosedur, kita sudah bekerja. Kita pergi ke sawah, kita sudah tanam padi, secara prosedur nanti punya hasil. Ini namanya apa? Tawakal bil akli, dengan akal. Satu lagi tawakal paling tinggi itu dengan batin, Pak. Tawakal dengan batin. Tawakal dengan batin, setiap kita diberikan musibah oleh Allah, kita bertawakal kepada Allah kalau musibah itu memberikan kebaikan bagi kita. Secara batin tidak masuk akal. Seorang yang sakit, seorang yang datang musibah kepada dia, tidak mungkin secara akal dia akan bisa maju dan lain sebagainya. Tetapi karena kita yakin kepada Allah, setiap musibah itu adalah perubahan bagi diri kita. Kita bertawakal. Saya bertawakal ya Allah kepada engkau. Saya sudah berusaha tapi sakit juga. Ya, nembak. Jadi dengan sakit itu kita terima adalah satu tawakal. Nanti ada hasil yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Sekarang kita lihat, kita masih pembahasan tentang tawakal. Tetapi judulnya a'zamu tawakkulin wa anfa'uhu. Tawakal yang paling mulia itu apa sebenarnya? Ya. Kalau tadi kita, ya Allah saya tawakal anak saya supaya sembuh. Ya, saya bertawakal, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Sekarang tawakal paling tinggi adalah tawakal, kalau di sini disebutkan ya tawakal linaini rahmah minallah. Kita bertawakal semaksimal mungkin supaya amal yang kita lakukan itu dapat rahmat Allah. Ya, itu paling tinggi tawakal ya, Pak. Tawakal paling tinggi. Kita barusan sudah salat subuh berjamaah. Kita bertawakal kepada Allah semaksimal mungkin supaya salat subuh tadi itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tawakal paling tinggi. Jadi artinya ya Allah saya sudah melakukan, niat sudah benar, bacaan sudah benar, semua sudah benar. Saya bertawakal kepada Engkau ya Allah, itu sudah hasil akhir saya ya Allah. Saya bertawakal bagaimana supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa tawakal ini paling tinggi dan paling mulia? Karena amal ibadah kita itu tidak menjamin kita masuk dalam surga. Jadi kita melakukan sesuatu tidak menjamin. Tahajud kita tidak menjamin kita masuk dalam surga. Kita baca Quran tidak menjamin masuk dalam surga. Kemudian haji umrah lagi, Pak. Walaupun di dalam hadis tentang haji dan umrah, barang siapa melakukan ibadah haji dan umrah tidak ada balasan kecuali surga. Ya, kecuali surga. Ini bukan berarti ada jaminan kita sudah haji berapa kali kunci surga dapat. Tidak, belum tentu lagi, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Rahmat Allah yang hasil daripada haji itu. Rahmat Allah yang kita dapat hasil daripada umrah itu. Rahmat Allah yang kita dapat hasil daripada salat tadi, Pak. Karena pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kama qala Nabi, jadi Nabi Muhammad mengajarkan sahabatnya. Hadza tawakal. Jadi tentang tawakal ini, bagaimana tawakal yang paling mulia itu? Itulah diajarkan Rasulullah. La yadkhula ahadakum amaluhu al-jannah. Seorang itu, kata Rasulullah, tidak bisa amal ibadahnya memasukkan dia ke dalam surga. Tidak bisa. Kita salat sudah berapa tahun kita salat, tidak bisa amal ibadah kita memasukkan kita ke dalam surga. Tidak bisa haji kita memasukkan kita ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Selama ini salat tahajud, selama ini baca Quran, selama ini melakukan puasa sunnah dan lain sebagainya. Qala la wala ana. Ya, termasuk saya. Amal ibadah saya itu tidak bisa memasukkan saya ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, illa ayataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke dalam surga itu dengan fadilahnya dan rahmatnya. Ya. Jadi kita itu salat untuk apa? Mencari rahmat. Kita beribadah apa? Cari rahmat dan fadilah. Jadi makanya kita tidak tahu amal ibadah mana yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Mungkin gara-gara kasih makan anak yatim, di situ dapat rahmat. Mungkin gara-gara pindah duri di jalan, itu dapat rahmat. Sekarang bagaimana cara bertawakalnya? Bagaimana cara tawakal supaya dapat pahala lebih banyak dalam hal-hal seperti ini? Itu bagaimana caranya? Apakah kita tawakal saya, Allah saya bertawakal salat ini supaya engkau terima? Tidak begitu. Harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Bagaimana salat diterima? Bagaimana puasa yang diterima? Ya, sekarang kita lihat di sini. Azamu tawakkulin wa anfa'uhu at-tawakkal 'ala Allah fi amriddin wa fi amri thibat alaihi. Ya, jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu apa? Fi amriddin. Amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kita tawakal, Pak. Itu tawakal paling mulia itu. Bagaimana paling mulia? Kita bersedekah, itu tawakal dalam urusan dekat diri kepada Allah. Kita bangun tahajud untuk dekat diri dengan Allah. Kita baca Quran untuk dekat diri kepada Allah. Kita bersedekah untuk bisa dekat diri kepada Allah. Jadi harus punya melakukan sesuatu, Pak. Kalau kita bersedekah karena kasihan sama orang lain, kita tidak dapat pahala. Kalau kita salat karena orang lain juga enggak dapat pahala. Kalau kita bayar zakat karena sayang sama orang lain, ini zakat saya bayar aja untuk anak fakir miskin, enggak dapat pahala, ya, Pak. Enggak ada dapat pahala. Jadi makanya apa? Semua yang kita lakukan itu semua bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersedekah? Allah menyuruh saya untuk bersedekah. Kenapa anak fakir miskin? Karena Allah menyuruh untuk fakir miskin. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqah. Itu kalau ingin dapat pahala. Kenapa baca Quran? Allah menyuruh untuk kita baca Quran. Supaya apa? Kita tahu apa yang tersembunyi di dalam Al-Quran, apa yang tersembunyi di alam ini. Mencakup seluruh ilmu ada semua dalam Al-Quran. Maka kita disuruh baca Al-Quran. Ya. Kenapa umrah? Jadi kalau dia kenapa umrah? Biar nama tagai. Supaya enggak enak sama tetangga. Tetangga sudah umrah, masa saya belum umrah lagi? Kalimat tidak enak ini tidak akan dapat pahala. Jadi makanya apapun yang kita lakukan semua bersumber kepada Allah. Kenapa ke masjid? Maka kalau demikian, motivasi ibadah itu ada, Pak. Ada motivasi ibadah. Makanya kalau kita tadi, kenapa bersedekah? Kasihan sama si fulan. Ketika si fulan marah dengan kita nggak akan berikan lagi apapun untuk dia. Tetapi ketika kita mengatakan saya bersedekah karena Allah, mau dia benci kepada kita, mau dia sayang kepada kita,
Karena muara kita adalah Allah, kita berikan semua untuk dia. Ini kalau bersedekah karena kasihan sama anak yatim, ketika dia sudah dewasa, anak itu sudah tidak mengenal kita lagi, apa kata kita? Rugi saja dulu saya kasih sedekah untuk anak ini. Ya, tapi tidak pernah dia mengenal saya. Itu sedekah kita dulu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kita bahas sekarang ini, amal yang kita lakukan untuk bisa dekat dengan Allah. Untuk apa salat? Supaya bisa dekat dengan Allah. Untuk apa puasa? Supaya bisa dekat dengan Allah. Kenapa bantu anak yatim? Supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya bertawakal kepada Engkau. Apapun yang saya lakukan sedekah itu supaya apa? Supaya dapat rahmat Engkau ya Allah. Supaya dapat fadilah. Maka seorang itu apa? Cinta sekali kepada beramal saleh. Supaya apa? Supaya dia dapat rahmat Allah. Setiap hari dapat rahmat Allah. Jadi bukan gara-gara kasihan, tidak. Ya, bukan gara-gara kasihan. Bukan gara-gara sayang sama orang lain. Sayang anak yatim itu. Tidak ada sepatu dia untuk pergi ke sekolah. Udahlah saya bantu saja. Ya, Pak, saya bantu saja. Itu bantuan kita untuk dia tidak dapat pahala, Pak. Tidak dapat pahala. Memang secara fisik kita sudah bantu dia. Dia berterima kasih tapi tidak dapat pahala. Kenapa tidak dapat pahala? Kita tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Bagaimana kita mau tawakal lagi? Bagaimana itu suatu hal untuk bisa dekat dengan Allah? Ya, jadi tidak bisa. Jadi sekarang kita robah mindset ya. Apapun yang kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya tentang tawakal paling mulia. Seorang yang ingin dekat dengan Allah, kedekatan dia itu ingin dia dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dia cari. Rahmat dan keberkahan. Ya. Karena begini, kalau kita untuk apa dapat rahmat Allah? Sahabat itu digelar dengan radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Kenapa namanya radhiyallahu anhu wa radu'an? Radhiyallahu anhu, Allah meridai mereka. Kalau Allah sudah meridai kepada seseorang, apapun mau dilakukan, termasuk menjaga si fulan, termasuk mempersiapkan si fulan itu mendapatkan rahmat yang banyak, mendapatkan fadilah dan memasukkan dia ke dalam surga. Ada apa sebenarnya sahabat kok diridai oleh Allah? Karena sahabat meridai semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bayar zakat. Get ya Allah, saya melakukan karena Engkau ya Allah. Saya salat karena Engkau, saya beribadah karena Engkau, semua karena Engkau ya Allah. Maka gara-gara sahabat rida terhadap keputusan Allah, Allah juga rida terhadap terhadap mereka. Jadi timbal balik. Ya. Ini yang pertama. Jadi tawakal yang paling mulia itu adalah tawakal fi amriddin. Tawakal dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin minta rahmat dan berkah dan fadilah. Nah, makanya nanti saya bersedekah karena ingin dapat keberkahan ya Allah. Mungkin gara-gara sedekah tadi, hati kita sudah tenang kembali, Pak. Gara-gara sedekah tadi, sudah ada min haitsu la yahtasib. Bantuan-bantuan rezeki yang tidak kita duga-duga. Anak kita dengan kita bersedekah tadi, rupanya kita dapat rahmat Allah dari anak tadi, Pak. Anak sudah mendoakan kita. Anak sudah menjadi anak yang baik. Ya. Perusahaan kita sudah baik kembali. Gara-gara kita bersedekah tadi, Pak. Ada kejadian yang aneh, memang aneh, Pak. Ada sepasang suami istri. Jadi mereka jualan kain ya, jualan kain. Berita ini memang sudah lama sekali. Jadi ketika mereka jualan kain, labanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja labanya. Akhirnya apa? Jadi mereka itu jualan, Pak. Jualan. Jadi bukan jualan, memberikan makan gratis kepada siapa saja yang lewat di situ. Setiap hari. Secara logika, duit kan habis, Pak. Secara logika duit habis. Rupanya apa? Setiap datang itu diberikan nasi gratis. Ada wartawan tanya, Bapak, Ibu, laba apa dapat? Ya, laba apa dapat dengan jualan ini? Ya, kan habis duit saja. Sehari berapa Ibu habis duit? 500.000. Berarti kalau sebulan 15 juta. Dari mana dapat labanya? Kalau duit selalu keluar, mereka tersenyum. Apa kata mereka? Labanya itu dapat di mana? Labanya dapat di pakaian, Pak. Jadi kami selama kami berikan makan gratis ini, omset kami naik, Pak. Omset kami naik. Ya, kami rugi 15 juta. Tapi kami laba di atas 15 juta kami laba. Nah, jadi artinya apa? Mereka bertawakal kepada Allah bagaimana supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diberikan rahmat, usaha-usahanya maju. Mereka kan dapat rahmat, Pak. Jadi memberikan nasi gratis itu untuk apa? Ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah, harta kami, berikan rahmat. Rupanya rahmatnya datang di kain tadi, Pak. Jadi kain itu mereka bisa laku sehari lebih daripada 15.000 itu, Pak, laba mereka.
Sebulan itu sampai jutaan laba mereka. Enggak dikira 15 juta itu enggak dikira. Ini namanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka patuh dan taat kepada Allah dengan membagikan makanan semua karena Allah. Allah ridha kepada mereka, diberikan keridhaan itu melalui pakaian tadi. Kita begitu juga. Ketika kita bersedekah, kita enggak usah banyak-banyak lah. Ya, nembak. Sampai seperti mereka ini. Kita bantu anak yatim atau apa saja. Kemungkinan kita diberikan rahmat oleh Allah bukan dari segi itu, Pak, tapi dari tempat yang lain. Ya, dari tempat yang lain. Anak kita sudah jadi anak yang saleh dan lain sebagainya. Nah, sudah, ini tawakal fi amriddin. Satu. Kemudian yang kedua, atawakal fi amri thiban alaihi. Kita bertawakal kepada Allah untuk continue dalam beribadah. Ya, itu juga tawakal, Pak. Karena begini, ada orang ibadah, akhirnya sudah malas dia ibadah. Contoh, ada seorang wanita, rumah Rasulullah kan di samping masjid, Pak, di samping masjid. Rupanya ketika Rasulullah keluar dari rumah, selang dengan Rasulullah keluar, datang seorang wanita ke masjid, dia sholat terus. Ini dilihat oleh Aisyah. Aisyah takjub melihat wanita tersebut. Wah, dari tadi sholat terus, dia beribadah terus. Ketika Rasulullah pulang, Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, sini saya lihatkan sesuatu. Coba engkau perhatikan wanita tadi ya Rasulullah. Dari tadi dia sudah beribadah ya Rasulullah. Dari tadi dia duduk di situ, dia baca Quran, dia beribadah terus dari tadi ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Artinya apa? Tidak memberikan sesuatu hal yang aneh. Biasanya orang aneh, wah luar biasa wanita ini. Tidak. Aisyah mengatakan, kenapa engkau tidak heran ya Rasulullah melihat wanita itu? Ya, saya takut kata Rasulullah. Dia itu bosan nanti kata Rasulullah. Dia ibadah terus. Saya takut dia bosan nanti. Ya. Tetapi kata Rasulullah, saya lebih senang seorang itu melakukan ibadah sedikit tapi continue dia lakukan. Ya, ibadahnya sedikit. Jadi sedikit bagaimana? Beliau ini setiap jam 9 atau jam 10 datang ke masjid salat duha. Bahkan salat duha yang terbaik itu di mana? Di tempat kita bekerja, Pak. Kita di kantor, berarti kan tuh persiapkan you sajadah. Ya, salat di situ. Oh, di apa? Lamblang. Di lamblang aja yang leung aja, Pak. Ya, leung sajadah. Salat terus duha di situ. Oh, di pasar. Cari tempat yang bersih, salat di pasar atau ada di musala pasar. Jadi tawakal yang kedua itu, yang mulia itu, yang pertama itulah untuk mendekatkan diri pada Allah supaya dapat rahmat. Yang kedua, bagaimana bertawakal supaya continue terus beribadah. Ya, Pak, continue beribadah. Jangan seperti Syekh Bal'am itu, Pak. Jadi di dalam kajian tasawuf itu merupakan simbol. Syekh Bal'am itu adalah simbol orang ibadah terus, tapi akhirnya dia bosan beribadah. Ini Syekh Bal'am. Jadi kita artinya apa? Nggak usah banyak-banyak lah ibadah. Nggak usah banyak-banyak ibadah. Saya nak sanggup witir 3 rakaat, 1 rakaat saja kata Rasulullah. Kalau kamu khawatir masuk waktu subuh, kamu belum melakukan apapun, salatlah witir 1 rakaat saja kata Rasulullah. Ya, 1 rakaat saja. Kalau kita nak sanggup berbuat apa-apa dan lain sebagainya, waktu mau tidur berwuduklah kamu, itu saja kata Rasulullah. Dan baca saja doa dan waktu bangun baca doa. Itu sebuah amal ibadah bagi kita, Pak. Walaupun itu kecil, itu sebuah amal ibadah. Artinya kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, lulun tawakal ya Allah. Saya continue untuk melakukan hal itu. Saya bertawakal ya Allah. Saya continue untuk terus menjaga anak saya ya Allah. Continue menyuruh anak saya untuk salat ya Allah. Karena sebagian orang tua kan enggak, Pak. Allah tayu le kadua ton kata yuyu hanai temayang jika kebah lagi yang gerau gede. Ya, nih, Pak. Kalau kita bertawakal, insya Allah akan dibantu oleh Allah ya, Pak. Kalau kita tawakal. Ini sama seperti orang begini. Rasulullah mengatakan orang yang minta jabatan itu, nanti dia akan disusahkan dengan jabatan itu. Tetapi kalau orang yang diberikan jabatan, Allah insya Allah akan menolong dia dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Jadi ada salah satu doa Rasulullah SAW. Ya, doa Rasulullah ini bisa kita baca juga. Apakah ketika sujud atau habis salat. Apa doa Rasulullah? Kama kana aktsaru doain Nabi. Doa yang paling banyak, sekian banyak itu doa ini yang beliau baca. Apa itu doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ada sambungannya nanti wa ta'atika wa husni ibadati. Tetapi ini pendek saja. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, itu saja. Ya Allah, muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, Pak. Yang bolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Berikan saya ini continue dalam melakukan sesuatu untuk bisa dekat dengan Kau ya Allah. Kalau saya bersedekah terus sampai mati saya bersedekah. Kalau saya baca Quran sampai mati saya terus baca Quran.
Kalau saya sering tahajud sampai mati, saya tahajud terus ya Allah. Walaupun nanti volumenya kita selang-selang, Pak. Volumenya yang jelas seumur hidup itu kita ada salat tahajud. Terus tahajud. Jangan sampai nanti dalam tahun ini tahajud kemudian berhenti total tidak pernah tahajud lagi. Ini maksud doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Fa huwa yatawakkal 'ala Allah fi thibat 'ala din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minta kepada Allah untuk bertawakal, padahal untuk mendekatkan diri kepadanya. Termasuk kita duduk berzikir habis salat, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Kita untuk diri sendiri saja dulu kita pikir, astagfirullah, astagfirullah. Dia continue. Apapun kondisinya terus continue. Jadi gara-gara apa nanti? Ka gempa, hai bekah nak zikir le. Hai gempa apa tamu zikir mah. Nyuka re je man re waktu kena mati dia yang dia mah. Jadi paling enggak dalam kondisi apapun. Apakah kondisi di pesawat, di udara, di laut dan lain sebagainya. Apapun kondisinya, ini maksud doa tadi. Maka Rasulullah SAW minta kepada Allah. Ya tawakkal 'ala Allah fi thibat 'ala din. Wa ayadhillu kadzalika hatal mamat. Rasulullah minta supaya apa yang beliau lakukan itu terus continue sampai meninggal dunia. Coba perhatikan ibadah Rasulullah. Apa yang tidak pernah Rasulullah ini kan? Apa yang Rasulullah putuskan dan tidak pernah lakukan lagi? Kan tidak ada, Pak. Ya. Kecuali nanti ada beberapa hal seperti puasa Asyura. Puasa Asyura kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continue melakukan puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah, ketika sampai di Madinah, itu diwajibkan puasa Ramadan. Yang diwajibkan puasa Ramadan, Aisyah mengatakan Rasulullah kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Ya, kenapa? Sudah ada puasa lain yang menutupi puasa itu. Puasa Ramadan, ya. Maka Rasulullah yang berpuasa silakan puasa. Tapi baik-baiknya baik denak-denak kau perkara nak puasa. Ni Asyura, perkara nak puasa Asyura yang baik. Karena Yahudi pun puasa Asyura. Rasulullah ketika sampai di Madinah menanyakan Yahudi, "Kenapa kalian puasa Asyura?" Yahudi menjawab apa? "Kami puasa Asyura karena kami diselamatkan oleh Musa itu pada 10 Muharram." Ya, Asyura juga. Asyura itu dia 10, Pak. Nabi Muhammad menjawab, "Kalau kalian puasa Asyura, kami lebih berhak lagi puasa Asyura. Kenapa? Karena Musa itu juga nabi kami," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik-baik nak puasa nak uku, Pak. Ini sedang duduk ramai-ramai, nak puasa Asyura haji. Ya, rugo mentah, nak puasa Asyura haji. Biarin saja. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sampai ke Madinah, Aisyah mengatakan, Rasulullah kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak untuk Asyura, Pak. Kita lanjut lagi. Ini sampai mati. Kama qala Yusuf. Nah, ini seperti perkataan Yusuf. Ini Nabi Yusuf, doa beliau dalam surah Yusuf itu adalah tawakalnya beliau kepada Allah. Ya, tawakalnya beliau kepada Allah. Kalau kita kan tawakal kan biasa begini, Pak. Yang sudah kita ceritakan sebelum itu tawakal biasa itu. Ya Allah, saya sudah tawakal ya Allah untuk dapat harta banyak ya Allah. Ya, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Itu tawakal biasa-biasa aja, Pak. Ini tawakal yang lebih mulia, itulah tawakal untuk dekat pada Allah. Saya sudah tawakal ya Allah, sudah saya cari obat untuk anak saya, kemudian saya bertawakal bagaimana supaya dia sembuh ya Allah. Itu tawakal biasa. Terima kasih.